Lauren Taylor Agee lahir pada tanggal 19 Agustus 1993 di Biloxi, Mississippi, dari orang tua bernama Sherry Anderson Smith dan juga Brian Agee. Digambarkan Lauren sebagai anak yang periang, suka mencairkan suasana, berjiwa sosial, dan juga ramah. Dia anak pertama dari 4 bersaudara. Adik-adiknya masing-masing bernama Allison, Jordan, dan juga Joshua. Namun, sejak usianya Lauren masih muda, orang tuanya bercerai, dan Lauren serta adik-adiknya memilih tinggal dengan ibu mereka di Hendersonville, Tennessee, yang menikah dengan suami baru atau ayah sambung dari Lauren. Lauren juga memiliki hobi menyanyi serta menari, tapi hasratnya lebih suka untuk menari. Dan pada saat itu, dia juga masih tergabung dalam anggota tari yang sudah memenangkan kejuaraan tari nasional 4 tahun berturut-turut. Dia juga dikenal sebagai siswi yang pintar, sehingga dia pernah menerima beasiswa tari di Bethel University. Sebelum kematiannya, dia juga tercatat sebagai mahasiswi di Volunteer State Community College, yang mana dia masuk ke universitas itu untuk belajar tentang peradilan pidana dan bercita-cita bisa bergabung dengan FBI. Namun, di balik kehidupannya yang terbilang indah, penuh dengan semangat dan tampaknya punya masa depan yang menjanjikan, dia malah ditemukan meninggal dunia di sebuah danau. Pada tanggal 24 Juli setelah pulang kuliah, Lauren diajak oleh teman-temannya untuk menghadiri Wake Fest, yaitu sebuah turnamen wakeboarding tahunan yang diadakan di Danau Center Hill, yang tepatnya berada di Delaware County, Tennessee. Jadi, Lauren diajak sama teman-temannya yang bernama Hannah Palmer, teman masa kecilnya Lauren, Aaron Lilly, pacar barunya Hannah, dan juga Chris Todd, temannya Aaron. Tapi, dari pertemanan itu, sebenarnya Lauren tidak kenal dengan pacar barunya Hannah yang namanya Aaron dan juga teman barunya Aaron, yaitu Chris. Belum lagi, Hannah juga bilang kalau dia tidak begitu kenal Chris dengan baik, walaupun mereka sudah beberapa kali bertemu, karena Chris teman pacar barunya. Akhirnya, Lauren yang semangat untuk melihat turnamen tahunan itu ikut dengan mereka. Rencananya, mereka bakal menginap di pinggir tebing danau itu dari hari Jumat malam dan akan pulang Minggu sore untuk menghabiskan weekend. Lauren kemudian meminta izin kepada ibunya untuk pergi. Ibunya Lauren yang bernama Sherry sebenarnya sudah punya firasat sudah tidak enak waktu memeluk Lauren dan membiarkan Lauren pergi. Tapi, dia tetap memberi izin kepada putrinya. Pergilah mereka dari rumahnya Lauren menuju ke Danau Center Hill. Mereka kemudian mendirikan sebuah tenda untuk Hannah dan juga Aaron tidur, sementara Lauren dan Chris lebih memilih tidur di atas ayunan gantung. Tempat yang mereka dirikan tenda pun sangat nyaman, berada di pinggir sebuah tebing batu yang dinaungi oleh pohon-pohon yang rindang. Dan pemandangannya pun langsung menghadap ke perairan danau. Di hari Jumat sampai hari Sabtu sore, mereka puas menonton turnamen dari atas tebing tempat mereka menginap. Malamnya, seperti biasa, mereka membuat api unggun dan barbecue. Waktu hari Sabtu, pada malam hari, mereka rupanya pergi dari perkemahan mereka menuju ke sebuah bar terdekat untuk minum-minum. Jadi, Lauren, Hannah, Aaron, dan juga Chris pergi ke bar itu dan sempat disaksikan oleh seorang petugas kepolisian yang pada saat itu mengamankan acara Wake Fest. Rupanya, polisi itu baru tahu kalau lokasi perkemahan mereka sangat terpencil, yang hanya bisa dijangkau dengan menaiki perahu melewati danau dari dermaga ke tebing tempat mereka nginap. Tapi, Pak Polisi ini tidak mengantar mereka sampai ke tebing itu. Setelah mereka sampai ke perkemahan mereka, Hannah dan Aaron masuk ke tenda, sementara Lauren dan Chris tidur di atas ayunan gantung. Memasuki tanggal 26 Juli tahun 2015 di pagi hari setelah mereka bangun, rupanya Lauren menghilang. Hilangnya Lauren itu pertama kali disadari oleh Hannah yang bangun terlebih dahulu dari tenda. Waktu dia bangun, dia melihat Chris tidur sendirian di atas ayunan tanpa adanya Lauren. Setelah dicari kemana-mana, Lauren tidak juga ditemukan. Akhirnya, Hannah membangunkan Aaron dan juga Chris dan menanyakan kemana Lauren pergi.
Mereka bertiga tidak tahu pasti kemana Lauren pergi, karena sendal jepit, dompet, dan handphonenya Lauren ternyata masih tertinggal di tendanya Hannah. Dan Hannah tahu betul sahabatnya itu tidak bakal pergi kemana-mana tanpa membawa barang-barang pribadinya. Setelah mereka mencari kemana-mana tapi tidak ditemukan, mereka mulai putus asa. Namun, rupanya di sore hari, mayat Lauren ditemukan mengambang di tengah danau. Jadi, waktu itu ada seorang nelayan lokal yang berlayar di danau. Sekitar pukul 4 sore, dia melihat ada sesuatu yang mengambang di air. Dan dia langsung menyadari bahwa itu adalah mayat seorang wanita. Setelah itu, nelayan itu pun langsung menghubungi polisi. Polisi dan tim penyelamat yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi terhadap mayatnya Lauren dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Hasil otopsi menunjukkan kalau kadar alkohol dalam darahnya Lauren mencapai 2 kali batas yang ditentukan. Di bagian tubuhnya juga terdapat beberapa trauma benda tumpul yang diyakini sebagai akibat dia terjatuh dari tebing dan tenggelam. Sehingga kematian Lauren itu dinyatakan sebagai kecelakaan. Hannah, Aaron, dan juga Chris yang dimintai keterangan juga menjelaskan kalau pada malam mereka kembali dari bar, keadaan mereka memang sudah dalam keadaan mabuk, walaupun mereka masih setengah sadar dan masih tahu jalan pulang ke perkemahan. Chris juga bilang ke polisi waktu diinterogasi bahwa Lauren pada malam setelah mereka kembali ke perkemahan dan sempat tidur, Lauren terbangun entah jam berapa dan bilang ke Chris kalau Lauren bakal pergi sebentar untuk bertemu dengan seseorang. Tapi Lauren sama sekali tidak cerita sama siapa dan di mana dia bertemu pada malam itu. Karena Chris merasa dia masih agak mabuk, jadi dia tidak menghiraukan Lauren yang pergi pada saat itu. Akhirnya, ibunya Lauren yang mengetahui putrinya meninggal karena tenggelam harus menerima kenyataan yang sebenarnya, bahwa dia kehilangan Lauren untuk selama-lamanya. Dan Lauren pun dimakamkan beberapa hari kemudian. Sehingga, setelah laporan resmi penyebab kematian Lauren itu dibuat, kasus itu pun ditutup. Setelah diputuskan bahwa kematian Lauren secara resmi dikarenakan terjatuh dan tenggelam, Chris Yarchik, polisi yang sempat melihat mereka keluar dari bar dan mengantar mereka ke dermaga, merasakan ada sesuatu yang janggal dari kematian Lauren. Jadi, Pak Polisi Chris langsung menelpon Sherry, ibunya Lauren, dan dia mengutarakan kecurigaannya. Sepertinya kematian Lauren itu bukan akibat dari kecelakaan. Karena dia yakin sekali, walaupun dari hasil otopsi menunjukkan kadar alkohol di atas normal. Tapi, dia bilang kalau Lauren dan teman-temannya masih terlihat biasa saja dan bukan seperti orang yang mabuk berat. Belum lagi, lokasi penemuan mayatnya Lauren itu berada di tengah-tengah danau dan jauh dari tebing tempat diduga dia terjatuh. Dan dia juga berpikir, sepertinya arus dan angin yang ada di danau itu kemungkinan kecil bisa membawa tubuh Lauren dari pinggir tebing ke tengah danau. Jadi, dia menganggap jika Lauren jatuh dari tebing, seharusnya dia ditemukan tidak jauh dari tebing itu. Disitulah Sherry, ibunya Lauren, kemudian mulai merasa curiga juga. Karena seingatnya dia, 3 hari selama Lauren itu disemayamkan hingga dia dimakamkan, ketiga orang temannya yaitu Hannah, Aaron, dan Chris sama sekali tidak pernah datang untuk melayat. Dia pun tidak pernah dihubungi oleh salah satu dari teman-temannya Lauren ketika Lauren itu menghilang, bahkan sampai dia ditemukan tidak bernyawa. Akhirnya, mereka berdua bekerja sama untuk mencari informasi lebih lanjut dan menyewa seorang detektif bernama Sheila Vysotsky. Sheila yang kemudian membantu polisi Chris dan ibunya Lauren menyelidiki kasus ini kemudian menemukan seorang polisi yang pada saat kejadian pernah menginterogasi Hannah, Aaron, dan Chris yang bernama Ryan Melanson. Jadi, polisi Ryan ini juga bilang ke Sheila kalau selama mereka diinterogasi, mereka menunjukkan sikap yang tidak biasa, khususnya Aaron dan Chris, yang mana Aaron dan Chris sangat gugup waktu diinterogasi. Mereka juga menunjukkan sikap yang tidak peduli, perhatian, bahkan simpati atas hilangnya teman mereka, walaupun mereka berdua juga tidak terlalu kenal dengan Lauren. Tetapi, pertemanan mereka yang 2 hari selalu bersama-sama seharusnya cukup untuk membangun hubungan pertemanan. Belum lagi,
Chris juga sempat mengambil foto selfie bersama Lauren di ayunan gantung itu, yang menunjukkan kalau mereka sebenarnya sudah akrab. Ada satu momen yang paling diingat oleh polisi Ryan, di mana waktu Aaron dan juga Chris dipertemukan, Aaron ketahuan memberikan kode ke Chris. Kode supaya Chris diam dan tidak boleh banyak bicara. Disitulah dia menjadi skeptis tentang keputusan Departemen Kepolisian tempat dia bekerja yang menyatakan kalau Lauren meninggal karena tenggelam. Sheila juga kemudian meminta hasil foto-foto autopsi jenazahnya Lauren. Dari hasil foto-foto itu, Sheila menganggap bahwa luka memar yang dialami tidak banyak. Luka memar hanya berada di 1 atau 2 bagian tubuh saja. Dan yang paling dia concern adalah luka di lehernya Lauren itu menunjukkan adanya tanda-tanda pendarahan dan konsisten atau mirip dengan pencekikan. Dan yang paling membuat dia bingung adalah adanya luka bekas gigitan di dadanya Lauren yang sama sekali tidak pernah diungkap ke publik. Penyelidikan mendalam Sheila rupanya tidak sampai di situ saja. Dia kemudian berbicara dengan seorang ilmuwan forensik bernama Mark Gillespie, yang juga mempertanyakan hasil otopsi dari dokter yang bilang, bagaimana bisa mereka menentukan Lauren terjatuh dan tenggelam, sementara luka yang dialami Lauren sama sekali tidak cocok dengan luka orang jatuh dari tebing. Kalaupun Lauren jatuh dari tebing, seharusnya dia mengalami luka yang cukup banyak, seperti goresan, sayatan, maupun luka robek. Belum lagi, pakaiannya Lauren masih bersih sama sekali dan tidak ada robek sedikit pun. Jadi, Mark juga meragukan kalau Lauren memang jatuh dari tebing. Dokter yang mengautopsi juga bilang dia meninggal karena tenggelam. Sementara, Mark mencatat tidak ditemukan adanya air danau sedikit pun yang masuk ke tubuhnya Lauren. Dari rasa skeptis mereka, kemudian mereka berlima sepakat untuk melakukan eksperimen beberapa kali dengan sebuah manekin yang dipesan langsung dengan berat dan ukuran yang sama dengan tubuhnya Lauren, yang pada saat itu dipimpin oleh polisi Brian Melanson. Waktu mereka mencoba menggulingkan manekin itu beberapa kali dari atas tebing ke bawah, mereka mencatat bahwa benar saja, sesuai dengan dugaan mereka, pakaian yang dipakai oleh manekin itu akan robek dan manekin itu akan jatuh ke dasar tebing, namun tidak pernah sampai ke tengah-tengah danau. Dari hasil diskusi mereka dan eksperimen mereka, ibunya Lauren, Sherry Anderson, yang dibantu oleh detektif Sheila, ilmuwan forensik Mark, dan 2 polisi tadi, kemudian mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menuntut adanya kecurigaan terhadap kematian Lauren, dan tuntutan itu pun ditujukan kepada Hannah Palmer, Aaron Lilly, dan juga Chris Todd. Keluarga Lauren Agee kemudian membuka kasus itu kembali dan memperkarakan kematian Lauren di pengadilan. Mereka bertarung dengan Departemen Kepolisian dan mengungkapkan kekecewaan mereka kepada kantor Sheriff Kabupaten Delcamp dan asisten jaksa wilayah yang telah menangani kasus putrinya dan akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan menutup kasus itu sebagai kecelakaan. Yang ujung-ujungnya, bukti-bukti itu ditemukan oleh pihak-pihak lain seperti detektif dan juga ilmuwan forensik. Belum lagi, banyaknya bukti-bukti di lapangan yang sudah diabaikan oleh mereka, dan tidak ada satupun tes DNA yang dilakukan saat penyelidikan berlangsung. Sherry juga menuntut gugatan perdata kepada Hannah, Aaron, dan juga Chris sebesar $10 juta, walaupun usaha dia ke pengadilan bukan semata-mata untuk uang, melainkan keadilan untuk putrinya. Selama di persidangan itu, Hannah, Aaron, dan juga Chris menggunakan hak amandemen mereka untuk tidak bersaksi di pengadilan, yang bisa saja membuat mereka aman. Karena mereka pikir kesaksian mereka bisa saja meringankan ataupun memberatkan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk diam. Dari pihak keluarga Lauren, detektif Sheila, polisi Chris, dan polisi Ryan, serta ilmuwan forensik Mark menjadi saksi di pengadilan dan mengutarakan semua kecurigaan dan temuan mereka selama penyelidikan. Tapi, gugatan Sherry atas kasus kematian putrinya akhirnya dibatalkan pada tahun 2017. Karena mereka menganggap kecurigaan dan bukti yang mereka temukan tidak cukup kuat untuk menentukan siapa yang diduga menjadi pembunuhnya Lauren pada malam itu. Usaha ibunya Lauren ternyata tidak sampai di situ saja.
dia mengajukan tuntutan untuk kedua kalinya ke pengadilan karena dia kedatangan seorang saksi yang bernama Chris Brown yang bilang ketika pada dini hari sebelum Lauren ditemukan, Chris dan keluarganya pergi ke dermaga danau pada dini hari untuk memulai sebuah kegiatan menghabiskan weekend di danau itu. Di dermaga, dia melihat ada seorang yang berkulit putih yang berenang dari danau menuju dermaga. Dan waktu orang itu naik ke dermaga, dia menggerutu dan merasa kesal. Sempat Chris bertanya kepadanya, mengapa dia berenang di pagi-pagi buta? Orang itu bilang kalau dia mencari teman-temannya yang meninggalkan dia di tengah danau. Tapi, Chris pada saat itu tidak mau ambil pusing. Namun, beberapa bulan kemudian, setelah berita tentang meninggalnya Lauren berkembang, dia melihat foto teman-temannya Lauren yang bersama-sama dengan Lauren hari itu. Dan dia mengenali bahwa orang yang berenang dari tengah danau pagi itu adalah Aaron Lilly. Kasus itu pun kembali diajukan ke pengadilan dengan saksi tambahan. Tapi sayangnya, hal itu tidak cukup membuktikan bahwa Aaron Lilly maupun Hannah dan juga Chris menjadi dalang di balik kematian Lauren. Karena Sherry merasa kesal, akhirnya dia membuat podcast untuk menentang serta mengutarakan kekecewaannya kepada kantor sheriff serta pengadilan Kabupaten Delco yang dianggap mengabaikan kasus putrinya. Hingga hari ini pun, kematian dari Lauren Taylor Agee masih menjadi misteri karena kasusnya secara resmi dianggap sebagai kecelakaan.